Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat tak kurang suatu apa di hari kedua bulan suci Ramadan kali ini. Saya akan mengupdate perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang selama 2 hari terakhir didominasi oleh gempa guguran, dan ada hal yang cukup penting untuk kita cermati, yaitu meningkatnya gempa vulkanik dangkal. Ya, gempa vulkanik dangkal ini menandakan ada aktivitas permukaan yang cukup intens, dan sepanjang Kamis 23 Maret 2023 atau 24 jam itu terjadi 22 kali gempa vulkanik dangkal. Kemudian ada 119 kali gempa guguran, 1 kali gempa low frekuensi, dan 89 kali gempa hibrid atau fase banyak. Itu perkembangan yang terjadi selama 24 jam terakhir pada Kamis 23 Maret 2023, dan pada Jumat 24 Maret 2023 sepanjang 6 jam pertama dari pukul 00 hingga 06.00 sudah terjadi 37 kali gempa guguran, 25 kali gempa hibrid atau gempa fase banyak, dan 2 kali gempa vulkanik dangkal. Jadi secara umum selama 2 hari terakhir ini masih didominasi oleh gempa guguran, dan yang harus dicermati adalah meningkatnya kembali gempa vulkanik dangkal, dan ini biasanya akan diikuti oleh ekstrusi magma atau keluarnya magma dari perut bumi. Nah, pemirsa, ada satu hal yang agak terlewatkan di rangkaian erupsi Merapi 11-12 Maret 2023 adalah terkait dengan sebaran abu vulkanik dari proses keluarnya material vulkanik dari Gunung Merapi. Abu vulkanik tersebar sampai jarak yang sangat jauh, dan dominasi arahnya adalah ke barat laut, meliputi ke wilayah Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, Temanggung, hingga Wonosobo, dan mungkin juga Kabupaten Semarang. Dan seperti dilihat di video ini adalah wilayah desa Gerinjing yang diletak di barat laut Gunung Merapi, dan atap rumah penuh dengan abu vulkanik. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kepala Badan Geologi Bapak Sugeng Mujianto terkait dengan sebaran abu vulkanik Gunung Merapi dan tanggal-tanggalnya, serta barangkali nanti ada penjelasan tentang apa sih resiko dan bahaya terkait dengan sebaran abu vulkanik dari Gunung Merapi. Nah, ini yang sebaran abu erupsi tanggal 11 sampai 16 Maret, seperti dijelaskan tadi, kegiatan yang mengeluarkan awan panas guguran APG ini sampai tanggal 17 ini kira-kira seperti ini sebarannya. Jadi yang biru itu pada tanggal 11 Maret yang lalu itu sampai jauh, sampai Kali Bening, Wanayasa, Watu Malang, dan seterusnya gitu ya, sampai Wonosobo segala. Jadi memang jauh sekali ini diterbangkan oleh angin. Nah, kemudian yang hijau ini tanggal 12 Maret, dominasi ke arah utara ya, ke arah utara. Losari, Brongkol, Bawen, Prengapus, Kandangan, ini daerah Banyu Biru, ini sekitar Merbabu ya, itu Selo dan Merbabu gitu ya, Selo sama daerah-daerah Merbabu. Kemudian yang merah ini arah pasti anginnya ke arah timur nih, kira-kira begitu ya. Ini ada di Cepogo, nyampe Musuk, gitu, Sidorejo, dan Senden ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir kuning kemarin sudah melemah ya, ini hanya di daerah-daerah yang kuning aja itu tanggal 17 Maret, sehingga tidak terlalu jauh, dan itu yang kita pantau APG yang terakhir, kira-kira seperti itu untuk periode sekarang sampai saat ini. Berikut ini adalah penjelasan penyelidik Bumi Madya BPPTKG Yogyakarta terkait dengan seperti apa sampel abu vulkanik itu dianalisis dan seperti apa pula bentuknya. Ini adalah penyelidik Bumi Madya BPPTKG Yogyakarta Niken Angga. Berikut penjelasannya. Terus kemudian apa sih yang dilakukan selanjutnya? Yang pertama kali dilakukan adalah preparasi. Jadi abu yang dilihat saudara-saudara itu belum bersih gitu. Jadi untuk dianalisis itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi
foto yang ini itu sampel yang sebelum dia dicuci. Jadi pertama kali adalah dicuci dulu. Sampel ini menggunakan mesin cuci ultrasonik dan medianya aquabides. Gitu. Pakai aquabides untuk apa? Untuk melepaskan partikel abu dari pengotornya. Lalu dikeringkan dalam oven bersuhu tinggi selama kurang lebih 12 jam. Nah, setelah bersih, penampakannya jadi seperti ini. Jadi ini sebelum dicuci, kemudian setelah dicuci, jadi kelihatan agak mencling-mencling, terus kemudian mulai kelihatan warna aslinya, gitu, warna asli dari partikelnya. Dari sini kita bisa lihat ada yang warna merah, ada yang abu-abu, seperti itu. Nah, kemudian sampel ini diayak dulu. Jadi ada menggunakan mesin ayak untuk apa sih gitu? Untuk memisahkan dari yang ukuran A, B, C, D. Jadi ada ukuran 1, ukuran 2, ukuran 3 gitu. Jadi kita bisa tahu distribusi dari ukuran butirnya gitu. Misalnya dari ukuran yang butir yang terbesar tuh berapa sampai yang terkecilnya berapa. Kemudian partikel yang ukuran butirnya dominan, misalnya yang paling banyak, yang paling berat itu yang ukurannya medium gitu. Nah, ini nanti yang akan dianalisis gitu menggunakan mikroskop binokuler tadi gitu. Nah, ini adalah foto dengan menggunakan mikroskop binokuler. Perbesarannya hingga 5,6 kali. Kemudian informasi apa yang didapatkan dengan analisis ini itu adalah kenampakan fisik. Jadi bisa dilihat ini ada yang mayoritas warna apa, kemudian bentuknya seperti apa gitu. Jadi dari kenampakan fisiknya, kemudian dari situ kita bisa memperoleh tadi yang jenis partikel tadi gitu. Jadi yang warna ini itu apa sih gitu? Apakah juvenil, apakah kristal, apakah litik atau batuan? Nah, kemudian persentasenya berapa dari katakanlah kita ambil secara acak dari 100 butir persentasenya ada berapa gitu. Nah, artinya apa gitu. Nanti akan ada kesimpulan seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis yang lebih lanjut, si sampel ini setelah mendapatkan persentase jenis partikel itu akan diambil satu persatu atau yang biasa istilah yang biasa kita pakai di sini adalah picking. Jadi itu akan kami ambil satu persatu sebiji-sebiji ini. Nah, kemudian ini akan ditempelkan di namanya aluminium stub. Jadi nanti akan ditempel di sebuah biji aluminium. Kemudian dia akan dilapisi menggunakan emas atau karbon untuk dianalisis lebih lanjut. Gitu. Nah, analisisnya menggunakan apa yang kita sebut dengan mikroskop elektron atau scanning electron microscope. Gitu. Jadi tujuannya untuk apa sih gitu ya? Tadi kan mikroskop binokuler hanya bisa melihat perbesaran hingga 5,6 kali. Nah, si SEM ini dia bisa memberikan gambar 3 dimensi, terus perbesarannya bisa mencapai ribuan hingga jutaan kali. Jadi yang tadinya kayak cuman debu kan gitu, nggak signifikan lah ya gitu, nggak apa-apa lah nggak pakai masker saat hujan abu gitu. Nah, yang ada di depan saudara-saudara adalah ini gitu si abu tadi ketika kita perbesar hingga ini 900 kali, ada yang 600 kali itu ya setajam-tajam ini gitu yang kemarin saya bilang ketika dia masuk ke dalam tubuh Anda, dia akan tinggal di dalam situ. Ini adalah foto dari SEM abu erupsi Tangkuban Perahu 2019 dan Bromo tahun 2019. Kita bisa lihat bahwa ini adalah mereka punya bentuk yang berbeda gitu. Nah, ini nanti tugasnya para geoscientist di lingkup PVMBG untuk apa sih artinya kalau misalnya si abunya itu seperti ini gitu, atau kenapa sih kok dia bisa sih ada bolong-bolong tapi dia agak bulat-bulat gini gitu. Kenapa sih kok bisa kayak sedotan gini ya, kok bolongnya panjang-panjang seperti itu. Nah, kemudian selain mendapatkan gambaran morfologi mikro dari partikel abu, analisis SEM ini juga digunakan untuk mencari komposisi kimianya tuh apa sih gitu. Nah, hasilnya ini hasil dari si gambar mikro partikel abu, kemudian komposisi kimia ini
itu menggambarkan kondisi dan proses yang dialami oleh abu vulkanik gitu. Jadi apa sih ceritanya saat dia mulai terbentuk gitu, kemudian proses apa sih yang terjadi di dalam tubuh bumi ini gitu, dari mulai dia terbentuk, terus saat dia bergerak menuju ke permukaan, sampai akhirnya dia muncul di permukaan bumi gitu. Prosesnya apa aja? Nah, itu terekam di dalam si satu partikel abu ini. Nah, kemudian kalau mungkin ada di beberapa video sebelum ini ada tipe-tipe erupsi. Ada magmatik, freatomagmatik, freatik. Nah, ini hasil SEM ini jika digunakan dengan data pemantauan, misalnya dengan data seismik, dengan data deformasi, dan analisis-analisis abu lainnya, misalnya dengan menggunakan XRF, atau menggunakan AS, atau misalnya ada analisis gas, ada analisis air. Nah, itu kalau dikombinasikan akan bisa menentukan tipe erupsinya, gitu. Misalnya, seperti yang terjadi di Merapi 2018 dan 2020. Dari bentuknya saja sudah berbeda. Yang 2018 lebih pejal, yang 2020 lebih tajam-tajam gitu misalnya. Nah, itu nanti ketika diperbandingkan dengan data lain, maka akan didapatkan bahwa oh ini tipe erupsinya magmatik, oh ini tipe erupsinya freatik, seperti itu.